dengan Pak Prof. Saya kira demikian. Syukran jazakallahu khair dan saya kembalikan kepada pengarah acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukran jazakallah khair Ustaz atas arahan yang baru saja kita dengarkan sama-sama. Ya, para hadirin ikhwah dan akhwat dimanapun Anda berada, alhamdulillah mari kita lanjut pada sesi yang selanjutnya. Tentunya acara ini adalah sesi ini merupakan sesi yang dinanti-nantikan oleh para hadirin ikhwah dan akhwat semuanya. Tentunya dalam sesi kali ini adalah pemaparan materi yang akan disampaikan langsung oleh Ustadz Profesor Dr. Feni Hatju, Master of Science Philosophy of Dr. Universitas Hasanuddin. Penelitian beliau Masya Allah melalui penelusuran dari Google Scholar-nya Masya Allah bukan hanya dari nasional tapi skala internasional pun yang baik yang terindeks Scopus itu banyak sekali yang ada di Google Cendekianya ya, Google Scholar yang ada Masya Allah. Ya baik, sebelum saya akan memberikan, saya akan sapa terlebih dahulu kepada Ustadz Prof. Feni. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah, bagaimana kabar Prof? Alhamdulillah, sehat walafiat. Syukran ya. Ya, ya, syukran Ustadz. Baik, mari kita sama-sama mendengarkan terkait webinar kita malam hari ini, khasiat dari salah satu tanaman yang merupakan tanaman primadona di Sulawesi Tenggara, yaitu daun kelor. Baik dari segi karakteristik tanaman kelor itu sendiri, kandungan apa saja yang terdapat di dalamnya, serta aktivitas biologi dari tanaman kelor, insya Allah akan disampaikan oleh pemateri hebat kita kepada Prof. Feni. Falyatafadhal maskura wa majura Ustaz. Syukran ahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Salatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd, yang saya hormati, yang kita banggakan semuanya, Ketua DW Wahda Islamiyah Sultra ya. Saya terus terang baru tahu bahwa ini undangan dari Sultra ya. Saya pikir ini seperti biasa lah ya, Wahda secara keseluruhan, tapi ternyata ini adalah yang paling biasa adalah Wahda Sulawesi Selatan, Ustadz. Kali ini alhamdulillah khusus untuk Sulawesi Tenggara ya, walaupun tadi dikatakan ada undangan juga untuk provinsi yang lain, terutama Sulawesi Selatan. Para ikhwan, ahwat sekalian yang mohon maaf tidak bisa disebut satu persatu ya, tentu kita patut bersyukur ya malam hari ini bisa bersilaturahim seperti ini ya. Tentu kita sangat bersyukur nikmat Allah yang kita rasakan, nikmat kesehatan, nikmat iman, kesempatan yang bisa kita rasakan dan bisa kita gunakan dalam pertemuan seperti ini. Baik, Iwan awat sekalian, saya izin share screen ya sebentar ya. Udah kelihatan nih? Ya sudah Prof. Ya, sudah Prof. Sudah. Baik, saya diberi amanah ya, dan ini merupakan kebanggaan buat saya bisa membawakan materi pada kesempatan ini tentang khasiat daun kelor untuk kesehatan dan pengobatan ya. Baiklah, mungkin kalau tidak berlebihan ya, kalau saya peneliti kita khususnya sebagai sumber zat gizi ya, masih jarang untuk pengobatan pun mulai mencoba juga untuk melihat potensi kelor untuk pengobatan, dan tentu kajian literaturnya sudah sangat banyak tapi memang ternyata memang bukan di Indonesia ya tempatnya penelitian-penelitian untuk kesehatan ini, untuk pengobatan, tapi untuk sekedar untuk meningkatkan gizi baik terutama pada ibu hamil itu sudah sering kami lakukan ya. Baik, kita bicara dulu tentang kelor pada umumnya ya. Kita tahu bahwa kelor ini diberi nama ya, berbagai para peneliti membuat berbagai terminologi atau sapaan akrab kelor. Ada yang mengatakan world's most valuable multipurpose tree. Jadi dikatakan tanaman dengan berbagai fungsi ya, berbagai manfaat yang bernilai ya. Jadi most valuable multipurpose trees. Ada yang mengatakan ini the miracle tree ya, pohon ajaib ya. Ada yang mengatakan
ini adalah tree for life ya, pohon untuk kehidupan. Nah, seperti itu. Ada malah yang mengatakan nature's gold ya, ini emasnya bumi, ya, emasnya nature ya, alam. Ini emas ya. Jadi potensi emas dari kelor ini sungguh sudah banyak dikaji dan diwujudkan, diperlihatkan manfaatnya ya, pada kesehatan kita terutama. Amazing tree ya, pohon yang menakjubkan ya. Dan ini eh, apa namanya, istilah-istilah ini memang sengaja dibuat oleh atau memang dimunculkan oleh para penulis atau para penggiat kelor ini ya, karena begitu eh, tingginya manfaat ya, tingginya nilai-nilai yang terkandung pada pohon kelor ini ya. Baik, kita akan lihat bahwa tanaman kelor ini bukan tanaman yang ada di Indonesia saja. Kalau kalau kita lihat sejarahnya ya, memang itu ada yang mengatakan dia berada di Asia Selatan ya, di India dan sekitarnya. Kemudian merambat ke berbagai negara termasuk Afrika ya, Asia Tenggara ya. Dan bahkan di daerah-daerah yang notabene masih daerah tropik ya. Jadi tidak hanya daerah tropik tapi subtropik seperti di Australia ya. Pernah di daerah bagian yang tidak terlalu banyak saljunya itu ada kelor itu ya. Memang orang India senang makan kelor juga ya. Nah, kalau kita lihat eh, bahasa-bahasa daun kelor atau pohon kelor ini di berbagai negara itu berbeda-beda. Itu menunjukkan bahwa kelor ini sangat familiar. Kelor ini bukan milik satu dua negara atau satu dua wilayah saja ya, tapi sudah menyeluruh. Bahkan dikatakan sini tanaman yang sudah mendunia, yang ada di seluruh dunia ya, dengan nama yang berbeda-beda ya. Kita di Asia tentu di Bangladesh namanya lain, Burma, Kamboja, India, Indonesia jelas ya, Pakistan, Philippines, Sri Lanka, Taiwan, Thailand, Vietnam. Nah, itu hanya untuk Asia ya. Ini di daerah Afrika, daerah Amerika Selatan ya, daerah Oseania, Oseania, yang menunjukkan bahwa sekali lagi bahwa ini dipakai ya, dimakan oleh wilayah di dunia. Nah, apa kandungan kelor ini? Mungkin semua pasti sudah ya familiar ya bahwa kelor ini luar biasa kandungannya. Dari aspek zat gizi ya. Kalau kita lihat di sebelah kiri ini kan Anda lihat di tabel ini kandungan gizi ini di baik yang ada pada polongnya, pada daun segar, daun keringnya ini sudah diteliti orang ya, sudah bisa dikuantifikasi berapa sih kandungannya ya. Termasuk berbagai vitamin dan mineral ya. Dan paling bagian bawah ini yaitu berbagai protein ya, protein atau bahasa sederhananya asam amino ya, asam amino itu yang 20 yang ada pada yang jenis-jenis yang ada pada protein itu lengkap. Bahkan ada yang mengatakan kandungan protein pada kelor ini apa ya, sekian kali lipat dibanding protein yang ada pada susu dan pada makanan-makanan yang ada kaya akan protein. Jadi memang sungguh luar biasa kelor ini ya. Ini terkait dengan zat gizi ya. Selain itu ada zat gizi ya. Dia bukan gizi tapi dia merupakan bahan aktif yang sangat bukan sangat tapi memberi manfaat besar dalam tubuh kita kalau kita mengkonsumsinya ya. Kita lihat ada beberapa ini, mohon maaf ini banyak dalam bahasa Inggris tapi karena memang saya cuma mencopotnya saya dari slide yang sudah ada. Dilihat ya kandungan-kandungan yang ada pada kelor itu ada namanya ini kita sebut dengan fitokonstituen. Jadi bagian tanaman ya yang merupakan senyawa aktif yang berpotensi memberikan manfaat kesehatan. Ya. Misalnya ini berfungsi sebagai atau mempunyai efek antioksidan. Ya. Antioksidan ini kan merupakan salah lawan berbagai zat-zat yang pemicu seperti pemicu kanker ya, pemicu penyakit-penyakit kronik ya, penyakit-penyakit yang gangguan metabolisme ini kan banyak-banyak itu datang dari oksidan. Kalau kita punya antioksidan, memang tubuh kita ini punya antioksidan yang cukup sebenarnya. Tapi kalau kita ini terpapar dengan begitu banyak oksidan atau zat-zat yang perlu dikeluarkan dari tubuh kita, maka itu tidak cukup. Harus diimbangi dengan makanan yang kita makan yang bersifat sebagai antioksidan. Nah, di sini ada beberapa zat pada kelor itu sebagai antioksidan seperti ada namanya kandungan fenol, flavonoid ya.
ada ascorbic acid ini vitamin C ya, ada alkaloid ya. Nah, sengaja ditulis di samping ini adalah literatur yang digunakan untuk memperoleh informasi tersebut ya. Kita ya Abdul Rahman ya, ketua DPW yang sudah menderita diabetes katakanlah itu kan asal mulanya kan ada inflamasi itu ya, proses inflamasi, peradangan ya, yang tentu secara terus-menerus tanpa tidak diobati atau tidak dikendalikan hanya berpotensi memberikan dampak ya pada organ-organ tertentu, terutama kalau untuk diabetes kan berarti organ pankreas yang masuk ke insulin. Nah ini kalau di kelor itu ada kandungan flavonoid, phenols ya, dan berbagai tocopherol, vitamin C, ya, biofenol. Ini mohon maaf nama-nama kimia yang digunakan untuk yang terkandung pada kelor itu ya. Jadi kelor ini bukan saja ada zat gizi tapi zat-zat kita sebut dengan zat fitokimia ya, atau sering disebut dengan nutraceutical ya. Zat gizi yang anti diabetes yang tadi ya, terkait dengan diabetes. Kelor itu mengandung terpenoid ya, yang akan menyebabkan pelepasan insulin ya kalau kita konsumsi kalori yang cukup ya. Kemudian ada berbagai zat-zat yang lain seperti fenol ya, chlorogenic acid, moringinin, vitamin C, vitamin E, dan ini sudah dibuktikan ya. Zat-zat ini yang ada pada kelor yang bisa bersifat sebagai anti diabetes ya. Ada yang bisa menyembuhkan luka ya, dengan berbagai zat-zat yang ada tertera pada tabel ini. Ada yang memberikan dampak sebagai kardioprotektif, artinya dia memberi perlindungan kepada jantung. Jadi dia bisa menjaga pekerjaan jantung ini bekerja dengan sangat baik ya. Itu di sini namanya moringin ya. Ini zat yang sudah diidentifikasi yang terdapat pada kelor yang bisa berfungsi sebagai kardioprotektif. Ada yang bersifat neuroprotektif ya, menjaga persyarafan ya. Dan juga termasuk moringin, flavonoid, quercetin. Ya. Ada bersifat sebagai anti ulkus, anti ulcer, flavonoid. Ada yang bersifat sebagai anti asma, ya, moringin. Ada yang bersifat sebagai anti hiperlipidemik, ya, yang itu gangguan pada metabolisme lipid, ya, atau gangguan dari kandungan lemak yang ada pada darah, ya, dislipidemia. Ya. Nah ini ada anti hiperlipidemik. Juga ada anti hipertensi, ya. Bagi yang suka terkena penyakit darah tinggi ya, hipertensi. Nah ini kelor mengandung zat anti hipertensi ya. Kan ada kandungan anti tiosianat dan tiokarbamat glikosid. Ya, bersifat juga sebagai imunitas, jadi meningkatkan daya tahan tubuh. Ya, ada dengan berbagai kandungan yang ada. Jadi teman-teman sekalian, para jamaah sekalian, ini memang luar biasa kelor ya, mengandung berbagai bahan aktif yang luar biasa. Nah, di sini kita melihat bagaimana keunggulan bahan aktif, zat gizi dan aktif dalam kelor. Jadi bukan saja dia mengandung zat gizi atau zat fitokimia tadi, akan tapi keberadaan kelornya itu jauh melebihi dari keberadaan zat yang sama pada tanaman-tanaman yang lain. Karena misalnya pisang, kalau pisang itu selalu kita identikan dengan kaya akan kalium. Kan kalium adalah zat gizi mineral ya, mineral yang bisa menurunkan tekanan darah atau bisa menormalisasikan tekanan darah. Bahkan sekarang ini kalium banyak digunakan untuk bisa membuat otak kita ini menjadi berpikir dengan bagus. Jadi mau cerdas itu ya makan pisang tiap hari itu kata para ahli karena tingginya kalium dalam. Ternyata ini karena potasium pada kelor itu 3 kali lipat. Bagus ya. Jadi kalau kita sering mengidolakan pisang sebagai sumber kalium yang bagus untuk hipertensi dan untuk otak, ternyata ada 3 kali lebih tinggi kandungannya. Ini per 100 gram ya, per jumlah 100 gram dibanding yang ada pada pisang. Dan kalau dia dalam bentuk kering, kalau sediaan kelor itu dalam bentuk tepung ya, yang sudah dikeringkan, itu 15 kali lipat kandungan potasium. Nah, seperti itu. Yang kedua lagi yang juga sangat yang sangat membuat kita terkagum-kagum ya. Kalau dibandingkan dengan vitamin A pada wortel ya. Kita tahu bahwa wortel ini kan lihat warnanya, ini warna vitamin A ya, beta karoten ya. Warna kuning kemerah-merahan. Nah, warna seperti ini kan identik dengan vitamin A. Kita selalu mengidentikan vitamin A itu tinggi pada wortel, kan seperti itu. Nah, ternyata kandungan vitamin A pada kelor itu 4 kali lipat. Jadi dari banding vitamin A pada wortel. Dan kalau dalam bentuk kering 10 kali lipat. Jadi ini kan sesuatu yang
ajaib ya yang sangat membingungkan. Begitu juga kalau kita bicara zat besi pada bayam. Nah, biasanya pada sayur-sayuran warna hijau tua itu ya, sangat tua, yang sangat hijau ya, dark green vegetable ya, sayuran warna hijau tua. Nah, taruhlah seperti bayam ini. Kan selalu kita identikan itu bayam dan sayuran-sayuran yang berwarna hijau itu dengan zat besi yang tinggi di dalamnya. Namun zat besi pada bayam itu 3 kali lipat yang ada pada kelor dibanding yang ada pada bayam. Bahkan kalau dalam bentuk kering ya, makanya kenapa kita lebih untuk pengobatan atau untuk suatu kondisi tertentu dianjurkan menggunakan yang sudah kering-kering ini. Kenapa? Karena memang kandungannya jauh lebih tinggi, ya, 25 kali lipat. Ya. Nah, yang berikutnya lagi jeruk. Biasanya jeruk itu kan identik dengan kandungan vitamin C, ya, tinggi pada jeruk. Nah, ternyata kalau kita konsumsi kelor itu 3 kali lipat kandungan vitaminnya pada jeruk dibanding kandungan vitamin C pada kelor itu 7 kali lipat dibanding yang ada pada jeruk. Memang kalau dalam bentuk kering, vitamin C yang kurang ya, dia cuma setengah kali lipat. Artinya dia lebih rendah dibanding bahan yang basah karena memang vitamin C itu termasuk vitamin yang larut dalam air. Jadi kalau dalam masih bentuk basah, vitamin C-nya tinggi, termasuk vitamin B. Tapi begitu kita keringkan, karena vitamin C ini hanya larut dalam air, dalam bentuk kering dia hanya sebagian kecil saja. Ya. Tadi sudah dikatakan ya kalsium pada susu ya. Kalau kita bicara susu, selalu kita identikan dengan kalsium ya. Ternyata kandungan kalsium pada kelor itu 4 kali lipat. Bahkan kalau dia bentuk kering 17 kali lipat. Jadi ya, kira teman-teman harus bisa membedakan dan hanya bisa memahami bahwa kenapa kalor ini jadinya disebut-sebut juga dengan miracle ya, dan istilah-istilah lainnya yang luar biasa. Protein tadi ya dibandingkan yogurt itu 2 kali lipat. Yang kita tahu bahwa memang protein pada kalau disebut dengan protein nabati ya, bukan protein hewani, sehingga walaupun dengan keterbatasan itu pun jumlahnya masih lebih tinggi dibanding yang hewani. Yang ada susu fermentasi susu. Baik, inilah berbagai kelebihan kelor ya yang dijadikan yang bisa didapat di mana-mana ya. Jadi kelor itu bisa sebagai anti-inflamasi pada utinian ya, urinary tract infection, jadi infeksi saluran kemih. Bagaimana kelor itu bisa stimulasi pertumbuhan rambut, bisa menyebabkan kesehatan kulit kita membaik, anti kolesterol, membuat energi ya, kita menjadi bersemangat dengan makan kelor ini, memperbaiki penglihatannya, vision ya, menormalisasikan tekanan darah, anti depresi ya, tidak perlu cemas ya, dan seterusnya. Memperkuat imun sistem seperti katakan juga bersifat afrodisiak. Afrodisiak itu memperbaiki libido seksual ya, itu dikatakan seperti itu. Kemudian anti fungal ya, anti jamur maksudnya, mereduce apa kerutan-kerutan pada orang sudah usia lanjut, anti tumor, gizi untuk ibu hamil dan ibu menyusui ya, dan anak ke atas. Bagaimana kelor ini bisa memperbaiki sistem pencernaan, menghilangkan konstipasi atau air besar, anti ulkus detoxification itu mengurangi racun-racun, wound healing, dan hal-hal yang terkait dengan itu ya. Menormalisasikan gula darah ya, mental dan antioksidan. Nah, baru kita lihat di sini secara di bagian kanan kita bisa lihat ya. Ada 92 zat gizi, ada 46 antioksidan, ada 36 sebagai antiinflamasi, ya, tadi 18 asam amino, 19 termasuk 9 asam amino yang esensial. Nah, dan tadi sebagai pengulangan. Jadi sudah bisa dipahami ya mengapa kelor ini menjadi sangat luar biasa, miracle. Nah, ini pemanfaatan dari tanaman-tanaman kelor yang ada, baik akar, daunnya, ya, batangnya, apalagi namanya, itu yang keluar dari batang itu ya, juga bunganya, bijinya, ya, itu sudah diteliti oleh para ahli ya. Jadi kelor ini tidak hanya bicara daunnya saja ya, tapi akarnya, batangnya, bunganya, buahnya, sampai dengan bijinya.
yang dibuat menjadi minyak-minyak itu ya, minyak pada minyak kelor itu. Minyak biji kelor ya. Sekarang sudah ada, saya lihat ada produk-produk dari minyak yang berasal dari biji-bijian buah kelor itu ya. Baik, ini saya tidak akan jelaskan ya secara detail, tapi pemanfaatnya seperti itu ada dalam setiap bagian. Saya akan langsung saja pada ini ada 69 ya jenis penyakit yang bisa diobati ya, bisa dirilis dari kelor ini ya. Cuma ada buku yang sudah menjelaskan secara detail tentang itu, tapi pada kesempatan ini tidak usah kita sampai ke situ. Tapi tadi sudah dikatakan oleh Ketua DPW ya, kalau penyakit itu sudah ketemu obatnya, insya Allah sembuh ya. Banyak testimoni-testimoni di lapangan itu yang sudah berhari-hari dirawat di rumah sakit, dikasih minuman kelor saja, membaik ya. Ya, tentu dengan keyakinan bahwa ini adalah suatu obat, dan memang obat ini datang dari Allah dan yang menyembuhkannya Allah ya. Faiza maritu fahuwa yasfin. Kita harus yakin ya. Bukan karena obatnya, bukan karena dokternya, bukan karena hebatnya dokter atau hebatnya alat yang ada atau hebatnya obat, tapi tetap yang menyembuhkan itu adalah Allah semata ya. Tapi semua ini hanya merupakan cara Allah untuk supaya kita bisa sembuh ya. Nah, teman-teman sekalian, sangat baik untuk kesehatan tubuh kita ya, yang bisa kita buat dari kelor ini. Yang paling sederhana itu adalah teh ya, teh kelor ya. Jadi teh ini memang ada baiknya seperti dari paparan yang saya sudah sampaikan sebelumnya. Kalau dalam bentuk yang kering, kemudian itu yang kering itu kita untuk bikin kelor kita seduh seperti ini ya. Ini mohon maaf tidak disaring ya. Ini buatan saya nih, Moringati. Ini saya pesan dari Banggai ya, dari Sulawesi Tengah sebenarnya, kan kita punya program di Banggai bagaimana supaya ibu hamil yang baru mau hamil dan remaja-remaja putri itu minum teh seminggu sekali minimal kalau remaja putri. Kalau ibu hamil kita harapkan tiap hari ya, bahkan pagi sore ya. Ini sudah terbukti hasilnya, cuma tentu penelitian-penelitian selama ini kan dengan jumlah sampel terbatas ya. Tapi kalau kita lakukan secara program, nah semua minum ya. Jadi kan ini minuman harian ya, minum teh. Dan seperti yang dikatakan tadi bahwa bentuk dari yang kering kemudian kita buat dalam bentuk teh seperti ini lebih tinggi kapasitasnya atau zat-zat aktif yang ada di dalam. Kita juga pernah membuat, ini sudah tidak diproduksi lagi, dan ini ada teman dari Poltekkes namanya Pak Zakaria. Beliau membentuk kapsul dari tepung kelor. Jadi kelor ini kan kalau kita sudah keringkan tadi, kemudian kita blender ya, kemudian kita ayak saja dengan saat yang sedikit ada tingkat yang kecil itu, jadi tepung atau tepung ini diisi dalam kapsul. Itu memang tidak dianjurkan, memang bahkan tidak bisa mendapatkan izin daripada Badan POM ya, karena tidak boleh ada produk kapsul itu datang dari tepung, harus ekstrak. Nah, cuma kalau kita bicara ekstrak berarti kita harus punya mesin untuk membuat ekstrak itu. Makanya saya bekerja sama dengan salah satu produk pabrik herbal di Magetan, Jawa Timur. Kita bisa memproduksi ekstrak kelor ini dengan bisa mendaftarkan ke Badan POM. Dan ini yang disetujui ya. Memang Badan POM ini perlu. Kemudian saya sendiri ya mengembangkan namanya Moringahane ya, atau madu kelor. Nah, madu kelor ini kita upayakan datang dari lebah langsung ya, karena kita maunya lebah itu kalau kita kasih makan ya diberi pakan dari kelor, hasil madunya itu akan membawa unsur-unsur yang ada pada kelor itu sendiri. Itu kita lakukan kemarin. Ini ada cara membuatnya ya. Jadi kelor itu kita rebus, tuh kita blender, kita campur dengan tentu. Kalau untuk makanan lebah itu kan harus manis ya. Kita ada formulanya kita buat supaya dia terasa manis, campur dengan gula. Kemudian kita jadikan ini makanan lebah. Nah, lebah itu akhirnya ini teman-teman mahasiswa lagi memberi makan lebah ya. Ini lebah harus diberi makan pagi dan sore ya, supaya nanti dia tidak perlu pergi kemana-mana. Memang kita usahakan diberi net supaya tidak kemana-mana kelornya. Tapi pernah juga kita tidak pakai kelor, tidak pakai net. Tapi memang lebah itu tidak akan kemana-mana kalau dia sudah kenyang. Dan itu kita buat dalam satu tempat makanan lebah makan. Kemudian dia dalam 10-15 hari biasanya akan mengeluarkan madu yang sudah siap dipanen. Biasanya antara 15-16 hari. Ini madu kelor yang sudah kita panen dan kemudian kita lakukan uji laboratorium dari aspek toksisitas tesnya.
kita lakukan pada tentang percobaan, kita lakukan pada ibu hamil dan hasilnya luar biasa. Saya kira mungkin ini sebagai paparan yang mungkin kalau dikatakan singkat mungkin tidak, tapi lebih banyak ke arah apa yang terkandung pada kelor itu dan seperti apa produk-produk yang bisa kita kembangkan yang bisa dikonsumsi oleh manusia dan menjadikan kelor ini sebagai obat ya yang bisa kita gunakan sehari-hari. Saya kira saya cukupkan dulu sampai di sini presentasinya. Untuk seterusnya kita akan gunakan untuk diskusi. Saya kembalikan ke moderator. Ya, syukran. Jazakallah khair, Prof. Masya Allah. Pemaparan materinya yang sangat luar biasa sekali ya, Prof. Tadi bagaimana cara karakteristik dari tanaman kelor itu sendiri, kemudian kandungan fitokimia yang terdapat di dalamnya, kemudian efek dari tanaman kelor itu semua tadi sudah Prof jelaskan. Bahkan beliau pun sudah mengembangkan produk dari tanaman kelor ini sebagai dalam bentuk madu kelor itu sendiri, Masya Allah sekali ya. Dan pastinya para hadirin ikhwan dan akhwat sendiri tidak sabar untuk memberikan pertanyaan terkait materi yang disampaikan. Terbukti Prof, alhamdulillah saat ini Prof sebagai informasi peserta sudah berada di angka 228 Prof dari 40-an. Iya. Ini menunjukkan bahwa antusias dari Juadin. Ya, silakan Ustadz. Ya, silakan Ustadz. Ya. Ya, minta maaf ini Prof. Jadi saya mungkin bertanya duluan tadi tentang masalah diabetes untuk itu. Bagaimana Pak Prof itu apa memang seperti disampaikan bahwa kalau kelor itu katanya cara masaknya itu hanya di apa namanya dimasukkan dalam air panas baru ditutup, tidak dimasak seperti sayur yang biasa. Itu katanya hasilnya bagus. Bagaimana Pak Belanya Pak Prof itu? Kemudian yang kedua, bagi kita yang penyakit diabetes, bagaimana cara pengolahan kelor itu? Apakah dimakan biasa atau dengan ekstrak atau apa, Pak Prof? Ya dua saja ya. Akan. Ya, syukran Ustadz. Bisa langsung dijawab, Prof. Ya. Baik. Yang pertama, Ustadz terkait dengan sediaan ya. Kita memang harus menggunakan yang sudah bentuk kering, itu sangat dianjurkan karena komposisinya lebih tinggi ya. Seperti yang saya paparkan tadi, yang basah dengan yang kering itu, yang kering ternyata lebih bagus. Juga karena memang kalau kita sudah dalam bentuk kering itu dia cuma 1/5 kali Pak Ustadz, itu hasilnya cuma 1 kilo yang kering. Jadi yang kering itu kan sudah hilang airnya ya, yang kering. Nah, yang kering inilah yang kita Iya, mohon para peserta untuk di-unmute suara ya supaya maksimal. Coba dia dulu, jangan hanya ada suara. Yang kering itu Ustaz, kan kita bisa simpan dan kita bisa ambil 1 sendok, kita bikinkan teh. Itu Ustaz ya. Jadi di blender Pak, di blender. tidak perlu di blender. Kalau blender kan jadi tepung. Kalau untuk kebutuhan teh cukup dikeringkan, kemudian kan jadi bisa dikemas-remas jadi kecil-kecil ya. Jadi tidak perlu di blender, baru disimpan di toples ya, seperti gambar tadi yang dalam bentuk daun-daun kecil-kecil itu ya. Jadi itu kalau memang mau dibikin jadi tepung boleh, tapi itu penggunaan dengan cara yang lain. Jadi bisa diminum pagi sore, Ustaz. Pak Prof itu untuk gula itu. Iya, cuma memang kalau Ustadz sudah minum obat gula dari dokter, itu kan harus diperhatikan juga dosisnya, supaya karena kita takutnya kan nanti dengan penambahan kelor kan jauh lebih dahsyat penurunan gula darahnya ya. Jadi pelan-pelan diturunkan obat dokter sehingga kita tidak terbiasa menggunakan obat-obat alami ini. Itu Ustadz ya. Ya, syukur Pak Prof. Ya. Tadi tentang masalah yang direndam tadi Pak Prof itu dia panaskan air kemudian tidak dimasak. Ya, tapi itu kan tidak dikeringkan Ustadz, jadi kurang tepat. Artinya kalau mau yang sangat-sangat sederhana seperti itu, tidak perlu ada ya, karena kalau kita mau keringnya kan tentu ada upaya untuk mengeringkan ya, harus ada matahari ya, dan kemudian baru kita bisa simpan. Tapi kalau memang kondisi yang untuk mengeringkan tidak kita miliki ya, musim hujan ya, kita tidak punya sediaan, ya udahlah, kita otomatis bisa melakukan hal-hal yang seperti itu Ustaz. Tapi kandungannya
lebih bagus ya kalau kita keringkan. Syukran, Prof. Ya, syukran. Ya. Ya. Taliabu bertanya. Ya, Masya Allah, syukran Ustadz. Pertanyaannya langsung dibuka oleh Ketua DPW langsung tadi ini, Prof. Masya Allah. Ya, baik, untuk di sesi pertama ini, Prof, akan saya buka kembali pertanyaan. Di sini sudah ada 2 orang yang raise hand, meskipun di kolom chat sudah banyak pertanyaan, Ustadz. Prof, Ya. Baik, kesempatan pertama kepada Ustadz Nur Hasan. Silakan, Ustadz. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat hari Pak Prof. Saya orang Gorontalo, Pak Prof. Di Taliabu sekarang, Pak Prof. Ada di Maluku Utara. Wah, Begitu, satu Ustaz. pulau kecil Iya. itu ya Taliabu, Masya Allah. Bukan. Iya, betul. Itu kan sebenarnya saya beda-beda anunya. Oh ya, oke Ustaz. Begini Ustaz, Puring itu, alhamdulillah puring. masalah tentang kelor Itu ini puring yang putih. ya dengan adanya saya menikah di orang Bugis baru saya kenal ini namanya daun kelor. Iya. Kelor alhamdulillah di sini juga untuk di Pulau Taliabu ini kebanyakan orang dari Sulawesi Tenggara dan kelor ini menjadi merupakan makanan khas di Pulau Taliabu juga sebagai sayuran. Tapi Masya Allah, satu ada yang saya lihat tadi tentang biji kelornya itu Ustaz. Ya. Ini saya ingin tahu khasiat daripada biji kelor itu ketika dimasak dalam keadaan masih muda. Karena itu bagaimana, apakah hasilnya itu ada Ustaz? Tadi Ustaz Ketua DPW Sultra juga mempertanyakan tadi bagaimana cara memasaknya, kan sudah jadi makanan sayuran kami hari-hari seperti itu. Apakah kita sistem panasin air baru taruh daun kelornya atau bagaimana Ustaz? Begitu Ustaz. Syukron Ustaz ya. Waalaikumsalam. Ya. Ya. Apa dijawab langsung? Kita tambah satu pertanyaan lagi, Prof. Baik. Ya, baik, kesempatan yang kedua yang sudah raise hand ini Ustadz Rahmat. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih keluar. Ya, silakan. Baik, syukron jazakallahu khairan. Orang sudah tinggal toh. Baik, Prof. Beberapa waktu yang lalu, waktu masih sama-sama nenek, kami melihat langsung itu nenek kami menggunakan daun kelor itu sebagai fungsi obat, obat luar. Apakah memang dia bisa digunakan sebagai obat luar atau lebih efektif jika dia dikonsumsi, Prof? Gitu. Saya kira itu, Prof. Ya, sekali lagi mohon perhatiannya para peserta hadirin ikhwan dan akhwat untuk dikondisikan mikrofonnya agar penyampaian materi dari Ustaz dari Prof ini itu bisa maksimal. Ya, kepada panitia yang lain mohon dikondisikan ke ini Ustadz Rusman ya, suaranya selalu bocor. Ya, baik Prof. Tadi sudah ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama tadi dari Ustadz Nur Hasan dari Gorontalo terkait bagaimana cara pengolahan dari biji kelor ini sehingga bisa difungsikan. Kemudian yang kedua tadi dari Ustadz Rahmat ini terkait masalah tanaman kelor itu yang difungsikan sebagai obat luar. Ya. Silakan Prof untuk menanggapi 2 penanya ini, Prof. Ya, sebelum saya lupa yang nomor 2, saya langsung saja jawab dulu nomor 2 ya. Memang kalau kita ambil daun itu sebagiannya, kalau saya baca ya di petunjuk penggunaannya itu, memang walaupun saya belum pernah lakukan itu kalau orang demam juga itu bisa ditempelkan ya di tempat-tempat tertentu. Ini memang obat luar termasuk pengobatan luka ya. Tadi kan sudah dikatakan di dalam di tabel yang saya presentasikan tadi itu kan ada penyembuhan luka dengan menggunakan kelor ini, dan memang memang secara tradisional itu bisa diambil daunnya kemudian ditempelkan, termasuk bunga bunga yang putih-putih itu ya, itu ditempelkan tentu dengan berbagai tujuannya, apakah itu untuk supaya lebih bersih, lebih mulus, lebih tentu yang ada juga untuk rasa nyeri dan sebagainya. Nah, memang sudah ada juga produk yang saya lihat dikembangkan dalam bentuk topical ya, dalam bentuk salep atau ointment. Ointment itu artinya produk farmasi yang seperti salep ya, tapi dia lebih oil, lebih encer ya. Nah, tentu dengan penggunaan seperti tadi, apakah itu untuk kulit, untuk anti nyeri, anti kalau untuk alergi atau gatal-gatal dan sebagainya ya, itu memang bisa ya, itu sudah terus dikembangkan saat ini ya, bentuk-bentuk pengobatan dengan kelor, baik itu dari daunnya, bijinya, batangnya maupun bunganya. Nah, kembali dari Taliabu nih ya. Betul sekali, Ustadz. Di Gorontalo itu kelor nggak dikenal ya. Bahkan mereka heran kok ada pohon seperti itu.
Jadi kita orang Gorontalo, saya orang Gorontalo, kita lebih senang mengkonsumsi kangkung dibanding kelor ya, beda dengan di Sulawesi Selatan maupun Sulawesi Tengah Tenggara ya. Nah, alhamdulillah tadi sudah karena menikah dengan orang Kendari ya, akhirnya bisa makan kelor. Nah, ini memang kalau kita pakai yang sederhana kan seperti memasak apa itu sayur bening ya, sayur bening, rebus air, taruh itu yang apa kelor sudah dicuci, taruh ke dalam air hangat ya, dipanasin, itu sudah cukup ya, sudah cukup untuk walaupun yang seperti saya katakan tadi kandungan zat gizi di yang komponen yang kering itu jauh lebih tinggi ya. Taruhlah seperti zat besi. Kalau di komponen yang basah itu cuma 4 kali lipat dari zat besi yang ada pada bayam, ya kalau dia dalam bentuk kering jadi 17 kali lipat ya. Jadi luar biasa ya. Artinya bahkan 25 kali lipat kalau tidak salah tadi. Nah, yang artinya kering. Nah, memang kering ini kan dalam bentuk tepung jadinya. Nah, bisa dibikin kue atau dibikin tadi minuman teh ya. Nah, tapi kalau sudah terbiasa mengkonsumsi yang daun itu, ada pernah dihitung-hitung ya, ini perhitungan kasar ya, berapa gram sih sayur bening kelor itu yang bisa dikonsumsi setiap hari bisa memberikan efek seperti kita minum misalnya 4 kapsul. Jadi kan rekomendasinya itu kan kalau penyakit kan minimal 4 kapsul ya, 2 gram ya, 1 kapsul 500 ml misalnya. Nah itu sama dengan 1 mangkok, mangkok ukuran 50 gram. Jadi mangkok sedang kalau kita masak sayur bening ya, kita konsumsi tiap hari itu sama dengan mengkonsumsi ekstrak dalam bentuk kapsul yang tadi itu 2 gram ya. Tapi itu kita tidak tahu seperti apa dalam tubuh kita ini. Itu hitung-hitungan kasarnya saja. Sekali lagi dalam bentuk kering itu dan itu memang dikatakan efektivitas dalam tubuh lebih tinggi ya, lebih bagus ya, lebih mudah diserap ya, metabolisme dengan baik ya, sehingga itu sangat dianjurkan. Kenapa kita memberikan kalau untuk pengobatan ya dosis kapsul atau teh yang seperti yang disampaikan tadi. Jadi seperti itu Ustadz. Ya, Apa sudah alhamdulillah terjawab sudah tadi ya? Ustaz. Insya Allah. Ya. Ya baik, para hadirin ikhwan dan akhwat, Masya Allah sekali ya penjelasannya. Tentunya dengan penjelasan tadi ini Prof semakin semangat nampaknya para peserta ditandai dengan beragam raise hand juga ini Prof. Tadi kesempatan pertama tadi di melalui yang sudah raise hand, sekarang saya akan kesempatan yang kedua di sesi yang kedua ini khususnya pertanyaan-pertanyaan yang muncul melalui via kolom chat Prof. Nah, pertanyaan yang sudah kami catat di sini Prof, yang pertama adalah bagaimana tanaman kelor ini bisa difungsikan sebagai dalam pengobatan kolesterol. Jadi sebagai pengobatan kolesterol, kemudian tadi juga Prof sudah ada yang bertanya terkait daun kelor itu bisa difungsikan untuk pengobatan hipertensi. Jadi ada 2 jenis penyakit ini Prof. Iya. Dua pertanyaan ini, kemudian pertanyaan-pertanyaan yang lain saya kira sudah terjawab dengan penjelasan Prof tadi terkait bagaimana cara pengolahan yang terbaik, tadi juga sudah disampaikan oleh Prof. Untuk itu Prof, kepada kita Prof, untuk menjawab pertanyaan tadi bagaimana pengobatan hipertensi dan kolesterol. Baik. Prof. Terima kasih. Jadi kita kalau dalam bicara pengobatan ya, berarti kan sekaligus dalam secara keseluruhan harus dipahami bahwa kalau kita punya kolesterol tinggi ya, itu kan pemicunya juga harus dihindari ya. Yang pertama tentu termasuk hipertensi ya, berat badan kita harus kita betul-betul ada upaya untuk menurunkan kalau kita gemuk ya. Misalnya ini kan sangat banyak tidak disadari orang selalu mencari obat saja ya. Padahal pemicunya nggak diobati ya, nggak dicegah atau nggak ditangani ya. Jadi salah satu pencetus orang hipertensi dan salah satu pencetus orang kolesterol itu adalah berat badan yang berlebihan ya. Jadi memang kita harus turunkan ya. Misalnya, dan sebenarnya dalam teori kedokteran itu menurunkan berat badan itu tidak usah jauh-jauh gitu. Misalnya dari 80 menjadi 60 ya. Oh, turun 20 kilo itu kan sulit ya. Cukup 5% dari berat badan awal secara bertahap tentunya ya. Jadi misalnya 80 kilo nih ya. Dan 5% cuma 4 kilo gitu ya. Artinya dari 80 turun menjadi 76 ya. Cuma kan kita kadang-kadang tidak memperhatikan berat badan, langsung mau cari obatnya. Nah, jadi itu yang pertama ya. Dia harus diingat hipertensi dan kolesterol itu salah satu pemicunya adalah berat badan. Kenapa berat badan menjadi sangat penting ya? Karena berat badan itu kan
kalau dia berlebihan dalam tubuh kita, ini lemak berlebihan ya, itu sumber inflamasi ya. Jadi dia akan memicu terjadinya peradangan-peradangan pada sel ya. Jadi tidak boleh kita hanya mencari obat tapi tanpa menurunkan berat badan tadi. Jadi berat badan bagaimana caranya menurunkan? Ya tentu mengatur pola makan. Porsi-porsi makan itu kita harus kurangi dengan cara ya, kalau selama ini makannya sepiring penuh ya, mungkin tinggal setengahnya ya. Memang awal-awal itu kita akan merasakan tidak nyaman ya, karena kita masih mau makan harus berhenti ya. Tapi berikutnya biasanya 3 hari 4 hari ya, paling lama 1 minggu kita rasakan tidak enak itu. Tapi setelah itu kita telah terbiasa makan dengan porsi yang kecil ya. Tentu dengan lengkap dengan ada buahnya, ada ikan, ada lauk pauk dan seterusnya. Nah, atau dengan selalu mempertahankan berat badan itu dengan menjaga, dengan selalu berpuasa sunnah, minimal puasa Senin Kamis ya. Itu hal-halnya. Nah, tentu juga diimbangi atau diikuti dengan pengobatan herbal ini ya. Salah satu herbal yang sangat berhasil kan kelor ya. Nah, bagaimana caranya kita mendapatkan manfaat dari kelor? Tadi sudah ada 2 cara yang paling optimal yang sudah dibuktikan ya. Minum teh kelor, yang teh yang berasal dari daun kering ya. Itu yang cara pertama. Atau itu yang memang agak merepotkan kalau kita selalu menyiapkan teh daun keringnya dulu. Kalau tidak mau kan sekarang sudah dijual itu di toko-toko herbal kelor kering, daun kelor kering. Nah, kalau tidak ada juga sudah dijual dalam bentuk saset ya, dalam bentuk teh celup itu lebih mudah lagi ya. Tapi memang sekarang mulai dipertanyakan bungkusan di teh celup itu ya, kan ada pemutihan dan sebagainya. Tapi kalau kita mau lebih natural ya, ambil saja yang kering, taruh 1 sendok, taruh di air hangat, ditutup sebentar 15 menit kita minum ya. Jadi namanya diseduh ya. Nah, dan yang paling tidak merepotkan, beli kapsulnya, kapsul ekstrak ya, dan diminum minimal. Memang dosisnya juga bisa berbeda-beda. Ada yang sudah nyaman dengan 2 kapsul 1 gram. Memang dosis minimal 1 gram ya. 1 gram itu biasanya 2 kapsul ya. Setiap kapsul biasanya 500 ml. Kalau orang tanya kenapa harus 1 gram ya, kan itu aturan yang ada berlaku di herbal seperti itu ya. Minimal 1 gram dan bisa ditingkatkan jadi 2 gram dan 3 gram ya. Kita memang mentolerir sampai 3 gram. Bahkan ada yang bilang sampai 5 gram. Silahkan ya, tapi tetap kita lebih nyaman, lebih diharapkan turun sampai 1 gram saja. Nah, seperti itu ya untuk kolesterol dan hipertensi. Jadi termasuk ya bagaimana gaya hidup kita yang harus aktif, dan jangan lupa sayur-sayur yang lain ya, harus banyak dimakan sayur dan buah yang lain. Apalagi kita di Indonesia ini kan buahnya sangat banyak ya. Jadi perilaku makan buah. Kalau sayur insya Allah sudah terwakili oleh kelor ya. Tapi kalau buah kan harus kita makan juga ya, minimal 2 porsi sehari ya. Karena buah itu dengan struktur yang ada pada buah itu memberikan dampak yang positif buat tubuh kita, termasuk untuk mikrobiota yang ada dalam usus kita ya. Jadi jangan lihat satu arah saja ya, jadi kita harus secara komprehensif ya. Dan apalagi kalau Ikhwan yang senang baca Quran setelah bangun tengah malam, itu semua akan memberikan dampak yang positif ya. Saya kira seperti itulah ya. Iya, Masya Allah. Syukron, jazakallah khair, Prof. Iya, baik, Prof. Untuk sesi yang kedua ini, Prof, rasanya kurang lengkap kalau misalkan tidak 3 pertanyaan, karena di sesi yang pertama tadi ada 3 pertanyaan. Ya, dan nampaknya Masya Allah berbagai macam pertanyaan muncul melalui kolom chat. Namun saya akan ambil pertanyaan yang terkait tadi, Prof. Ada sediaan dalam bentuk serbu yang di sini ada pertanyaan, Prof, semakin ditambahkan serbuk daun kelor itu rasanya cenderung pahit, Prof. Lalu bagaimana cara meminimalisir adanya rasa pahit yang terdapat di dalam serbuk dari daun kelor itu? Baik. Ada upaya-upaya ya yang kita lakukan. Kemarin itu kita mencoba, karena kita meniru dari Thailand ya, mohon maaf. Jadi kita tiru. Jadi kalau kita hanya keringkan saja, kemudian kita buat dalam bentuk teh celup, memang cenderung pahit ya. Tapi makanya kita sangrai yang sudah kering itu, kita sangrai ya tidak lama sih, saya tahu 15 menit di wajan, baru kita keringkan ya, kemudian kita tes, walaupun tidak sama sekali hilang ya, agak berkurang ya. Itu salah satu cara untuk mengurangi rasa pahit itu ya. Ada lagi teman
dia taruh gula sedikit, gula setengah sendok saja, nggak usah banyak gulanya ya. Cukup untuk memberi rasa yang agak nyaman lah ya. Nah, itu sehingga mereka bilang dengan setengah sendok itu ini ada cucu nih. Baik, jadi seperti itu Ahi. Jadi lalu kita kalau tidak mau pakai gula pakai madu. Nah, jadi dan kalau terlalu pahit memang berarti terlalu tinggi dosisnya ya. Karena kalau kita itu cukup dengan 200 mili itu pakai 2,5 gram Ahi. Jadi kalau kita 2,5 gram itu kan sama dengan 1 sendok teh yang datar lah ya. Kemudian itu nyaman. Dan memang anjuran untuk 200 mili air itu yang hangat ya cukup dengan 2,5 gram serbuk ya, daun kelor kering itu. Jadi upayakan yang dengan macam-macam dan nanti kita akan dapatkan di dalam seperti apa yang cocok buat saya. Misalnya gitu ya. Karena tidak bisa kita membanding-bandingkan baru untuk semua punya rasa. Kalau saya cukup dengan tanpa ada apapun, saya sudah rasa nyaman. Ya. Artinya tanpa menambah gula sedikit atau madu sedikit, tapi setiap orang bisa berbeda-beda. Seperti itu ya. Syukran Prof. Masya Allah ini banyak sekali pertanyaan Prof. Nampaknya kita supaya lebih lengkap lagi ini Prof maka sesi yang ketiga ini merupakan combine melalui pertanyaan yang akan raise hand, pertanyaan langsung maupun yang melalui via kolom chat Prof. Masya Allah. Ya, untuk itu Prof tadi sudah ada penanya terkait apakah dari tanaman kelor ini sendiri itu bisa difungsikan sebagai penyakit asam urat, Prof. Ya, tadi ada hipertensi, kemudian pindah ke kolesterol. Nah, kali ini muncul jenis penyakit lain lagi nih, Prof. Penyakit asam urat ya. Ya, silakan, Prof. Memang asam urat ini kan sangat variatif pemicunya ya pada setiap orang ya. Ada orang tinggi asam uratnya karena dia makan udang, ada yang makan kepiting. Jadi pemicu asam urat itu sangat variatif ya. Jadi berbeda antara satu dengan yang lain ya. Ada juga yang karena makan daun-daunan ya gitu. Artinya apa? Karena memang daun-daun itu kan tinggi protein, apalagi seperti kelor ini tinggi protein. Dia sangat sensitif dengan itu ya. Sehingga kalau dia sensitif dengan makan daun yang kelor itu berarti dia harus hati-hati daun apa saja ya. Kalau dia sayur-sayur maksudnya. Yang menjadi yang salah selama ini di masyarakat masyarakat itu mengeneralisir semuanya ya. Ada orang yang makan daun-daunan kemudian dia kambuh asam uratnya dan itu menjadi ya namanya bukan heboh tapi karena bergulir beritanya jangan makan ini karena memang kalau bisa mau dijelaskan bisa karena daun itu mengandung protein yang notabene akan diproses dalam tubuh kita menjadi asam urat, uric acid ya. Nah, tapi itu kan tidak bisa digeneralisir, semua sama, tidak bisa. Tentu ada orang karena stres asam uratnya tinggi ya. Makan berlebihan, bukan makan nasi aja tapi berlebihan makannya ada stres-stresnya juga. Tinggi asam urat. Jadi setiap orang harus memahami dirinya sendiri ya. Jadi tubuh kita ini sebenarnya ada buku yang mengatakan tubuhmu dokter yang baik, dokter karena tubuh kita itu akan memberi informasi kepada kita. Kalau saya makan begini rasanya nyaman. Kalau saya makan ini rasanya tidak nyaman. Nah, itu berarti tanda bahwa Anda jangan makan itu lagi gitu atau jangan Anda harus hindari yang seperti itu. Nah, jadi seperti itu sehingga tidak bisa kita menggeneralisir kelor ini untuk asam urat ya. Tidak bisa. Tapi kalau bagi mereka-mereka yang tidak sensitif dengan daun-daunan silahkan ya. Apalagi kalau dia merasa wah, saya kalau makan daun kelor ini asam urat saya langsung hilang. Nah, itu kan. Jadi upaya-upaya untuk memahami diri sendiri ini salah satu cara untuk juga memilih obat mana yang cocok buat dirinya. Mungkin seperti itu Ahi kalau asam urat. Ya, Masya Allah. Syukran Prof. Masya Allah, jadi tergantung dari kondisi masing-masing ya Prof. Tidak langsung disamaratakan semuanya cocok pada orang yang bersangkutan. Ya baik Prof. Untuk pertanyaan selanjutnya ini Prof. Sudah muncul kembali ini terkait bagaimana dari tanaman kelor ini itu bisa difungsikan sebagai anti kanker Prof. Ya, baik. Mohon maaf Ahi kalau anti kanker pada literatur yang ada itu umumnya datang dari uji coba binatang Ahi ya. Jadi sudah ada uji coba tapi dia masih pada binatang coba ya dari tikus ya red ya yang memberikan informasi kanker itu bisa katakan dimatikan lah ya dibunuh dengan pengobatan kelor ini.
Nah, pernah ada yang memformulasikan kalau itu dibawa ke manusia berapa banyak sih dosisnya ya. Nah, itu yang masih dipertanyakan karena dibutuhkan dosis yang sangat tinggi ya, sampai 5 gram, 10 gram. Itu kan dalam bahasa, kalau kita beri kalau antum saya kasih kapsul 20 kapsul diminum setiap hari, pasti kaget kan? Gitu. Nah, pengobatan untuk kanker seperti itu, seperti itu. Jadi belum ada uji coba pada manusia, tapi hanya terbatas pada binatang coba. Nah, dan itu pun harus mengkonsumsi dalam jumlah yang cukup besar. Nah, kalau memang ada keyakinan untuk itu, pasien-pasien kanker ada keyakinan, kenapa tidak minum jus kelor ya, atau minum teh kelor tadi yang lebih banyak. Ya, kalau tadi cuma dianjurkan pagi dan sore, mungkin dia bisa minum sampai 5 gelas ya, dengan niat tadi tuh bahwa ini untuk kanker saya, dan tentu harus diikuti ya seperti apa perkembangan kanker itu, tentu dengan juga memperhatikan faktor-faktor yang lain. Ya, tentu tidak boleh stres, menyerahkan diri selalu kepada Allah, dia selalu dalam kondisi tenang ya. Dia selalu merasa yakin ini ujian dari Allah, dan dia kemudian mau bertobat dengan segala kesalahan-kesalahan atau kelalaian selama ini ya. Dia serahkan kepada Allah dan dia berobat, memilih kelor ini sebagai jalur untuk pengobatan. Tentu ada juga faktor lain, tentu jangan juga hanya kelor, tapi faktor misalnya berobat dengan madu, berusaha untuk bagaimana kan banyak herbal lain yang ada dalam Al-Quran, misalnya buah zaitun, ya, ada minyak zaitun, yang tentu melengkapi ya. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa dengan kelor ini semua selesai, ya, tidak bisa begitu ya. Karena ada dalam minyak zaitun itu kan, minyak zaitun mengandung asam MUFA namanya, monounsaturated fatty acid, atau asam lemak tunggal, asam lemak tidak jenuh tunggal ya, monounsaturated fatty acid yang sangat tinggi, dan itu sangat bagus untuk metabolisme tubuh kita, termasuk pada pasien-pasien yang kanker ya. Jadi itu harus dikombinasikan, dan saya kira nanti ke dokter herbal yang bisa meramunya dan kemudian bisa memberikan bagaimana langkah-langkah berikutnya. Seperti itu ya. Ya, Masya Allah, Prof. Syukran, jazakallah khair, Prof. Ini, Prof, jadi peserta ini, Prof, bukan sebagai informasi bahwa bukan hanya yang ada di Indonesia bagian tengah saja, tetapi di Indonesia bagian barat pun ternyata ikut join menyaksikan kegiatan malam hari ini, Prof. Dan salah satunya di antaranya sudah ada yang raise hand ini, Prof, dari Indonesia bagian barat, khususnya dari Bogor, yang beliau ini juga, Prof, sementara lagi studi S3-nya, Prof, di IPB. Ya, kepada Pak Fahrudin. Ya. Ya, silakan. Ya. Masih di unmute suaranya. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan oleh moderator yang saya hormati. Barakallahu fiik, Prof, atas ilmunya pada hari ini. Sebagaimana tadi telah disampaikan sama Pak Jumadin selaku moderator, sedikit perkenalan bahwa saat ini saya sedang lanjut S3 di IPB dan sedang meneliti daun kelor. Masya Allah. Nah, kebetulan penelitian saya ini, Prof, mengekstrak daun kelor, kemudian diberikan kepada tikus sejak masa prabunting, kemudian masa kebuntingan, sampai dengan masa laktasi. Nah, ternyata hasil penelitian saya menunjukkan bahwa tikus yang sedang dalam masa kebuntingan, ketika diberikan ekstrak daun kelor, saya ekstrak daun kelornya itu ada tiga bentuk. Ada tiga bentuk berdasarkan sifat kepolarannya, Prof. Ada yang ekstrak etanol, itu dia kasar. Kemudian ada fraksi etanol, nah itu yang sifat kepolarannya itu semipolar. Kemudian ada yang ekstrak heksan, nah itu yang nonpolar. Nah ini ketika diberikan ke tikus yang sedang bunting, sejak hari kelima kebuntingan, nah pada saat lahiran itu ada melahirkan tikus lahir mati. Ya, jadi ini yang menjadi pertanyaan. Yang perlakuan ekstrak
ekstrak etanol kasar dan fraksi etanol. Ya, sedangkan yang kontrol dan heksan itu Tidak ada. 100% lahir hidup. Baik, Sedangkan yang dua bentuk ini Ya. itu lahir mati, khususnya yang fraksi etanol ini kematiannya itu mencapai 18%. Masya Allah. Nah ini pertanyaan saya untuk safety-nya penggunaan penggunaan daun kelor ini kepada ibu-ibu hamil itu sebaiknya pada masa kehamilan usia keberapa ya? Karena ini kalau dikonsumsi sejak awal-awal kebuntingan, karena itu mungkin masa implantasi dan lain sebagainya, khawatirnya ada senyawa-senyawa yang bisa mempengaruhi implantasinya atau perkembangan janinnya seperti itu, Prof. Makanya mungkin perlu diberikan pencerahan sebaiknya pada usia keberapa sih amannya dikonsumsi kalori ini bagi perempuan hamil seperti itu, Prof. Terima kasih. Iya, saya kembalikan, Prof. Ya, terima kasih Pak Fahrudin. Masya Allah, semoga. Ya, terima kasih Pak Jumadin. Ya, tadi ada fenomena ya Prof terkait adanya kasus penelitian yang sudah ditanyakan oleh beliau. Intinya Prof, pada usia keberapa semestinya kita berikan kelor ini, khususnya pada wanita ataupun hewan coba yang masih bunting, Prof? Ya, bagus sekali di pertanyaannya. Kebetulan beberapa waktu lalu saya dihubungi dari teman dari seorang peneliti dari Amerika ya. Kebetulan dia seorang spesialis anak yang juga sangat memberi perhatian kepada konsumsi kelor ini ya. Memang dia pertanyaannya sih sebenarnya kepada saya apa saja dampak-dampak negatif ya, severe dampak buruk atau dampak-dampak berat atau efek samping berat yang terlihat dalam penelitian-penelitian saya waktu yang selama ini saya lakukan. Ya. Saya kan memang selain tidak terlalu fokus kepada itu dan memang sepertinya tidak terlihat dan memang bisa saja karena memang dosis yang saya pakai kecil ya cuma 1000 miligram dan kemudian yang saya pakai juga itu semuanya ekstrak air ya karena saya mengikuti saja apakah usul atau saran dari teman saya dokter yang dari herbal ya dokter Agus Rahmadi bilang sebaiknya yang halal itu ekstrak air gitu jangan pakai etanol gitu ya karena ekstrak air itu dijamin halal dalam artian ini kan karena kita tidak mau mencampur dengan etanol yang notabene itu kan alkohol ya. Nah, sehingga itu kemungkinan besar. Makanya saya tanya tadi di grup mana yang meninggal tadi itu yang lahir mati. Tadi dikatakan memang yang lahir mati itu banyak-banyak di yang terjadi adalah di 2 grup yang menggunakan etanol itu ya. Dan yang di air bahkan tidak ada. Jadi kesimpulannya mungkin kita bisa ya ini mohon maaf kalau saya salah ya. Kita bisa mengatakan menggunakan ekstrak air itu sebenarnya yang heksagon tadi ya. Heksa itu kan sama dengan air yang non polar ya. Itu sebenarnya lebih aman ya dibanding yang etanol. Dan kemudian mungkin saja dosisnya. Saya waktu ditanya sama teman dari Amerika itu sama dokter Atia namanya ya dari Kentucky Medical School itu dia bilang dia ingin tahu seperti apa yang saya dapatkan di penelitian-penelitian selama ini pada ibu hamil. Kebetulan penelitian mahasiswa saya banyak-banyak di ibu hamil. Tapi tadi sekali lagi saya menggunakan ekstrak air, kemudian yang kedua dosisnya hanya paling tinggi 1 gram ya. Per hari tapi ya per hari. Dan memang umumnya juga yang ditemukan di puskesmas itu sudah trimester 2, sudah bulan ketiga atau keempat kehamilan. Jadi masa pertumbuhan atau plantasi dan pembuatan organ itu umumnya di 8 minggu pertama di kehamilan pada manusia ya. Tadi saya diajarkan oleh tadi ya teman Fahrudin ya di masa plantasi jangan dipakai ya. Jadi memang seperti itu. Cuma tadi kalau memang masa seperti itu dikaitkan dengan kebiasaan masyarakat mengkonsumsi kelor di masyarakat ya. Itu juga perlu dipahami kan mereka kan cuma merebusnya saja tidak mencampur dengan yang etanol tadi dan kemudian sudah seperti apa yang berdampak. Nah itu yang belum kita lihat. Yang ada sekarang ini dampaknya adalah yang mereka rasakan kan kehamilannya menjadi lebih bagus, perutnya besar, berat badannya
bertambah. Nah, memang kalau kita melebihi berat badan yang normal itu akan menyulitkan bagi persalinan. Bayangkan kalau bayinya 4 kilo ya, itu kalau tidak tertangani dengan didampingi oleh seorang bidan yang berpengalaman kan eh, bisa saja ada masalah ya dari pas proses melahirkan. Itu aja yang dijaga, tapi dalam aspek kelahiran yang sampai meninggal itu belum terdeteksi, tapi tetap harus menjadi perhatian ya. Kita harus selalu curiga atau merasa harus berhati-hati dengan itu. Saya kira terima kasih Fahrudin. Baik. Saya kira Ya, seperti Masya itu. Allah. Ya, syukran Prof. Ya baik Prof, untuk melengkapi supaya seimbang pertanyaan yang muncul melalui via kolom chat ataupun yang pertanyaan secara langsung di sesi yang ketiga ini, karena sesi yang ketiga ini merupakan sesi yang terakhir Prof. Ya, ya. Iya, jadi sudah ada yang raise hand ini Prof, salah satu peserta Pak Ustadz Saifuddin. Kepada Ustadz, Assalamualaikum Ustadz. Iya. Nampaknya Ustadz Saifuddin masih ya. Silakan Ustadz. Ya, maksud saya tadi lagi mau balas jadi nggak terlalu dengar ya. Saya mau bertanya ke Prof. Afan. Ini hari-hari ini kami mengalami hipertensi. Ya, sudah beberapa tahun ini mengkonsumsi obat kimia amlodipin 5 mg. Nah, terus memang juga di beberapa literatur sering membaca itu dan akhir ini sering mengkonsumsi itu, cuman untuk jadikan sayur, cuman biasanya kami campur dengan jagung. Ya, bagaimana khasiatnya itu, Prof? Apakah khasiatnya berbeda ketika murni daun kelor aja atau ketika misalnya dicampur daun jagung muda dan juga daun cemangi, Prof. Ya, terima kasih, syukran. Ya, Afwan. Saya dari Kalimantan, Prof. Tarakan. Ya. Tadi dari Jawa, Prof. Sekarang beralih ke Kalimantan ini, Prof. Baik. Ya, silakan, Prof. Baik, Ustadz Saifuddin, di Tarakan apa profesinya di sana, Ustadz? Kami ini di ASN PNS di Puskesmas, Prof. Puskesmas, ya. Ya, perawat. Ya, perawat, ya. Kebetulan umurnya berapa ini? Saya lihat masih muda ya. Masih muda. Masya Allah. Umur berapa, Hi? 40, Prof. Waduh, sangat muda ya, masih sangat muda ya. Iya, 40, cuman karena mungkin dari gennya orang tua, bapak ibu riwayat hipertensi, jadi turunan ke hampir semua kami bersaudara itu. Ya, nggak apa-apa. Sekarang kan perkembangan ilmu kedokteran itu mengatakan memang genetik itu salah satu yang berpengaruh ya, tapi kita ada ilmunya juga bahwa gen itu bisa kita off-kan kalau dengan gaya hidup yang baik ya. Jadi walaupun kita punya orang tua yang membawa gen orang tua yang apakah itu diabetes, hipertensi, kolesterol, kalau kita bergaya hidup yang baik itu insya Allah tidak. Nah, saya hanya mengatakan bahwa ini amlodipin ini kan sudah mengkonsumsi 5 gram ya. Itu berarti kan ada dosis yang 2,5 gram ya. Kenapa tidak menggunakan yang 2,5 gram atau sehingga bisa kita eliminasi lah obat-obat kimia itu ya. Kita coba fokus pada herbal dan pengobatan-pengobatan alami ya, seperti misalnya ada bekam ya, ada menurunkan berat badan dan seterusnya, dan kemudian makan kelor ini ya. Nah, kalau tanya pertanyaan kelor tadi bagaimana kalau dicampur-campur, memang kita tidak punya data yang valid, tidak punya penelitian yang bisa mengatakan bahwa ada interaksi ini dan itu ya, tidak ada ya, belum untuk kelor ini ya. Untuk di dalam satu makanan campuran seperti kita bikin sayur bening ya, tapi yang jelas itu kan sepertinya tidak kelihatan, belum ada yang melaporkan lah bahwa kalau kita campur ini akan terjadi ini dan itu.
Karena yang namanya kita obat tradisional dan kemudian itu obat-obat yang masih umum-umum begini, biasanya itu masih aman-aman saja. Para ahli itu biasanya akan tertarik meneliti kalau dilihat memang ada laporan-laporan yang tidak baik, kalau dicampur ini akan timbul ini. Kalau ada laporan seperti itu muncul, saya tambah darah tinggi saya tambah tinggi kalau saya campur bening itu dengan sayur misalnya. Nah, itu menjadi tanda bahwa harus ada penelitian lebih lanjut, interaksi. Tapi kalau selama ini aman-aman, apalagi selama ini kita selalu mengatakan bahwa sepanjang itu masih alami-alami ya, punya struktur yang sama seperti dia masih tumbuh-tumbuhan, masih daun-daunan, masih dalam kondisi belum sampai mencampur dengan hewani atau dengan yang lain, itu insya Allah masih aman ya. Kecuali kalau ada laporan-laporan. Nah, itulah keterbatasan manusia, tapi kita juga selalu berpikir positif ya, Ustaz, bahwa insya Allah ini kan semua bahan yang halal, yang nature, yang alami, ya insya Allah aman bagi tubuh kita. Saya kira seperti itu, ya. Ya, syukron, jazakallah khair, Prof. Ya, pertanyaan tadi nih, Prof, sekaligus penutup dari semua rangkaian pertanyaan yang ada. Namun sebelum kita menutup acara kegiatan kita malam hari ini, Prof, kami minta kesediaan, Prof, untuk closing statement kegiatan kita malam hari ini, Prof. Ya. Ya, teman-teman sekalian, kita harus syukuri ya, kelor yang begini luar biasa ada di sekitar kita ya. Bahkan bisa dikatakan inilah sayuran yang tidak perlu dibeli karena ada di mana-mana ya, tidak pernah mati walaupun di musim kemarau yang panjang sekalipun ya. Kalau sudah pohonnya sudah tua itu Masya Allah ya, semakin kering semakin hijau daunnya ya. Nah, semuanya harus disyukuri dan kita sudah paham dengan teknologi atau dengan ilmu yang kita pelajari saat ini, kelor luar biasa kandungannya, khasiatnya, kandungan yang dalamnya, dan sekarang bagaimana kita tinggal memanfaatkannya ya. Jadi harus dibiasakan. Tentu kalau kita sudah terbiasa makan kelor bening ya, yang kita syukuri kita bisa lakukan tiap hari, itu disyukuri ya, alhamdulillah. Tapi kalau yang tidak sempat membuat sup bening air atau tadi sayur bening seperti itu, nah sekarang kan ada kapsul kelor yang ekstrak yang juga bukan sesuatu yang mahal, itu gampang terjangkau ya. Itu jadikan saya suplemen harian ya. Saya misalnya karena jarang mungkin mengkonsumsi sayur ya, sayur tidak merupakan makanan yang selalu tersedia yang cukup banyak. Saya cukup mengkonsumsi 5 kapsul kelor ekstrak. Saya pikir ini sudah 2,5 gram ya, bisa membantu menormalisir tubuh saya ya, karena saya yakin ini apalagi yang saya pakai adalah ekstrak air yang aman. Dan ini semua harus diupayakan teman-teman sekalian. Perkembangan ilmu, bukti-bukti yang sudah ada, dan kita gunakan yang seperti ini dibanding kita mengkonsumsi obat-obat farmasi yang notabene itu ada efek samping baik jangka pendek jangka panjang yang kita harus hindari. Dan ya, kita syukuri semuanya ya, dan ini pemberian Allah kepada kita semuanya. Saya kira cukup, sampai mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan yang optimal sampai Allah memanggil kita semuanya ya. Seperti itu, ya, Masya Allah, syukran, jazakallah khair, Prof. Ya, alhamdulillah dengan berakhirnya tadi closing statement dari pemateri kita, Ustadz Prof. Feni Hadjo Hafizahullah, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian kegiatan kita pada malam hari ini. Sekali lagi kami ucapkan syukran, jazakallah khair kepada Prof atas ilmu yang sudah diberikan kepada kita semua pada malam hari ini, juga kepada Departemen penyelenggara kegiatan, khususnya Departemen Kesehatan, Farmasi, dan Olahraga. Sekali lagi kami ucapkan syukran, jazakallah khair. Nampaknya kegiatan ini karena saya lihat bahkan di akhir kegiatan pun pesertanya hampir tadi di angka 300 peserta, Prof. Dan pertanyaan-pertanyaan pun masih banyak menghiasi kolom chat. Nampaknya ini PR buat departemen yang bersangkutan untuk bagaimana ke depannya bisa melakukan lagi kegiatan yang mungkin serupa atau dengan tanaman yang berbeda. Baik, saya Madin undur diri dari hadapan Anda semua. Sekali lagi mari kita sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Semuanya. Ya. Bisa nanti kami Iya. Syukran, Prof. Mohon izin live ya. Syukran, Prof. Ya, alhamdulillah. Ustadz Jumadin, terima kasih banyak. Syukran, jazakallah khairan, Ustadz. Nomor HP-nya semua peserta, syukran. Nomor HP-nya Pak Prof.
Kemudian saya kirim. Di Japri saja Ustaz. Atau kas masuk di sini saja di grup Ustaz, bisa disimpan.